Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Masih berbicara tentang puasa. Dalam pertemuan kita yang lalu kita bahas tentang suhur. Jangan kita tinggalkan karena ta'amus suhur barakah. Sebagaimana dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara adab shaum, adab daripada puasa, kita dianjurkan untuk nu'ajjil al-fitra wa nu'akhir as-suhur. Bersegera, kita dianjurkan untuk bersegera. Ya, saat kita berbuka puasa. Artinya ketika terbenam matahari, buka puasa jangan diundur sampai gelap. Tapi begitu tahu udah terbenam matahari, langsung segera buka puasa. Udah masuk waktu maghrib adzan, langsung batalin. Langsung dibatalin. Jangan nunggu, ada kan beberapa orang tunggu adzannya selesai baru makan. Enggak. Bukan begitu, tapi sunnahnya nu'ajjil. Begitu tahu udah masuk waktu maghrib, langsung buruan buka puasa, ngebatalin puasanya. Sunnahnya demikian. Sebagaimana sahur, ya sunnahnya itu bukan disegerakan, tapi diundur mendekati waktu fajar. Ente kita boleh aja sahur dari malam, dari habis sholat isya juga udah boleh sahur. Tengah malam udah boleh, cuman yang afdolnya itu kalau sahur mendekati waktu fajar. Mendekati waktu fajar itu waktunya suhur yang afdol. Nah, kenapa demikian? Banyak hikmahnya di balik itu. Ya, terkait dengan bersegera di dalam berbuka puasa. Ya. Sebab memang Nabi SAW itu ngajarin kita demikian, sunnahnya memang demikian, bersegera di dalam berbuka puasa. Kemudian juga lain daripada itu, di sini disebutkan oleh Al-Imam Sya'rani, salah satu hikmahnya, beliau melihat dari pandangan yang jauh. Kita ini kan dianjurkan ketika kita menyewa tenaga kerja. Ketika kita menyewa tenaga kerja untuk suatu pekerjaan tertentu, dianjurkan oleh agama ketika pekerjaannya selesai langsung kasih upahnya, jangan ditunda besok. Sampai tuh suka kita dikasih tahu sebelum keringatnya kering, ya keringatnya masih basah, kasih upahnya. Kasih upahnya. Itu udah haknya dia, jangan kita tunda-tunda lagi. Kalau kita tunda, kita zalim kepada orang itu. Nah, apa hubungannya perkara itu dengan disunnahkan kita bersegera untuk berbuka? Nah, disinilah yang dilihat oleh Al-Imam Sya'rani. Hikmah dibalik kita dianjurkan untuk bersegera, karena nafsu kita ini seharian tunduk dengan syariat. Nafsu dan syahwat kita seharian penuh dari habis subuh sampai maghrib dinurut, tunduk dengan agama, menahan lapar, menahan minum, ya kan, menahan dirinya dari makan, dari minum, dari hal-hal yang tercela, hal-hal yang membatalkan puasa, dia tahan. Satu hari selesai kerjaannya dia, nafsu dan syahwatnya kita nih tunduk. Maka segera kasih upahnya. Apa itu? Ya, bersegera untuk berbuka. Sebab kalau kita pecut lagi, dalam tanda petik kita pecut nafsunya kita lagi, khawatirnya ya bukan semakin tunduk nafsunya kita, tetapi semakin menjadi liar dan berontak. Dia udah tunaikan tugasnya, kasih upahnya. Faham? Maka itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan di dalam suatu hadis, ya, al-mumbattu la ardan gata wala dhahran abga. Al-mumbat, mumbat itu adalah orang yang memberikan pikulan yang berat kepada unta atau keledainya. Diberikan pikulan di atas kemampuan si keledai. Perbuatan semacam ini tidak akan membuat si keledai melaju sampai tujuan tepat waktu, ya. Dia akan menjadi lambat jalannya, bahkan belum tentu sampai, dan tidak akan dan perbuatan semacam itu dapat membuat si keledai mati. Nabi SAW bilang, orang yang semacam itu yang memberikan pikulan lebih daripada kemampuan, ya, ibaratnya seperti itu, nggak ada jarak yang bisa dia tempuh, terus kendaraannya juga jadi rusak. Oleh karena itu sama seperti nafsunya kita paksakan lagi di atas kemampuan kita, adanya dia makin berontak, makin rusak, ya. Tetapi sa'ah fasa'ah, sesaat dan sesaat, ketika dia udah tunaikan tugasnya, khalas, kasih haknya. Maka itu kan Nabi SAW bilang, atau ketika dikatakan tuh kepada Nabi SAW oleh Sayyidina Salman dan Abu Darda, ya, Salman bilang kepada Abu Darda, inna li nafsika alaika haq, wa inna li zawjika alaika haq, wa inna li ahlika alaika haq, wa inna li rabbika alaika haq, fa'ti kulladhi haqqin haqqa. Dirimu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Istrimu pun juga punya hak. Keluargamu, anak-anakmu punya hak yang harus kamu tunaikan. Sebagaimana Tuhanmu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Jangan semuanya kita kasih bakal Tuhan, sedangkan hak-hak yang lain terbengkalai. Anak kita, istri kita, bahkan diri kita sendiri kita nggak urus. Jangan. Tapi tunaikan setiap pemilik hak-haknya. Nah, nafsu kita juga ada haknya untuk beristirahat, supaya dia mampu menempuh perjalanan yang lebih panjang lagi. Hakala. Karena itu, ketika kita udah puasa seharian, datang waktu maghrib, jangan ditunda lagi, jangan dipecut lagi itu diri kita dengan menunda makannya. Enggak. Tapi langsung segera berbuka. Nah, itu di dalam menyegerakan berbuka. Adapun mengundur sahur hingga mendekati waktu fajar, ya, agar ketika kita masuk waktu fajar, masuk kita ke dalam ibadah puasa, nafsu kita udah nggak menoleh lagi kepada makanan. Iya kan gitu. Baru aja makan, begitu masuk fajar, udah mulai puasa, udah nggak noleh lagi kepada makanan. Beda halnya kalau dia sahurnya tengah malam, iya kan? Begitu masuk fajar dia nafsu mau makan. Hakata. Karena itu ketika kita puasa dianjurkan untuk mengundur sahur sampai mendekati fajar, sehingga saat masuk puasa dengan terbit fajar kita udah gak menoleh lagi kepada makanan. Hati kita fokus hanya untuk Allah, gak ada menoleh kepada apa yang dilarang oleh Allah di dalam ibadah tersebut. Wahakala. Tujuannya seperti itu, atau hikmahnya seperti itu.